Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Hari ini kita mau berbicara tentang gejala-gejala terkait dengan jantung pada kasus gangguan kecemasan yang biasanya terkait dengan lambung juga. Jadi teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman itu sudah sering banget ya mencoba mencari googling, mungkin sekarang udah pakai chat GPT juga gitu ya. Banyak di antara teman-teman tuh yang dominan mencoba mencari apakah gejala yang teman-teman alami ini gejala yang bisa membuat problem di masa depan, misalnya gangguan jantung, atau misalnya bisa serangan jantung. Padahal mungkin sudah pernah melakukan berbagai macam tes, seperti kayak tes ekokardiografi, EKG, ya, CT scan jantung, ya, bahkan ada pasien-pasien saya yang pernah mengalami kateterisasi jantung untuk membantu supaya lebih stabil kondisinya. Nah, teman-teman perlu diperhatikan kalau kita berbicara tentang masalah gangguan cemas, itu memang hampir 2/3 gejalanya terkait dengan gejala fisik. Ya, jadi nggak heran nih teman-teman tuh suka bingung. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya? Karena kalau misalnya saya ini mengalami gangguan kecemasan, harusnya ya gejala psikologis dong. Pikiran negatif, pada kondisi tertentu jadi merasa tidak stabil situasinya, rasanya kayak mau pingsan atau mau mati gitu ya. Dan sebenarnya itu adalah gejala fisik yang dikaitkan dengan sistem saraf otonom. Anggap saja teman-teman sering mengeluh seperti keliengan, mau pingsan, seperti itu ya. Banyak di antara teman-teman mungkin yang pada dasarnya problemnya itu adalah keseimbangan simpatis dan parasimpatis di otak itu terganggu, sehingga tekanannya tiba-tiba darahnya menjadi drop. Akhirnya timbullah perasaan sensasi seperti mau pingsan atau mau jatuh seperti itu. Nah, ini memang dikaitkan karena proses yang lama. Kita sudah beberapa kali membicarakan hal ini ya di VT-VT kita berikut. Kondisi saya di media sosial udah lama banget, ada di artikel-artikel saya, kemudian juga di video-video TikTok sekarang, di YouTube juga gitu, di Instagram juga saya sering posting ya. Memang banyak banget semuanya terkait dengan kondisi-kondisi yang terkait dengan sistem saraf pusat dan gejala cemasnya. Jadi langkah-langkahnya sebenarnya sudah pernah kita bahas bersama, yaitu ketika terjadinya gejala serangan cemas pertama kali, ada rasa ketakutan yang luar biasa disertai gejala-gejala fisik seperti merasa mual, ya, mau muntah, kemudian debar-debar jantung yang luar biasa, pikiran yang negatif, tiba-tiba terjadi sesuatu yang akan terjadi buruk gitu ya. Dan yang paling ditakutkan memang gejala seperti serangan jantung ya, seperti berdebar-debar. Nah, ini bedanya nih, teman-teman perlu bedain. Kalau serangan jantung itu rasanya sakit. Ya, sakit. Jadi ketika serangan jantung terjadi sakit dada ya istilahnya itu, atau angina ya, di mana biasanya bisa terpicu oleh suatu kondisi aktivitas fisik. Ya, makanya kita sering dengar tuh ya ada orang yang habis naik sepeda, kemudian juga main futsal atau main sepak bola, main tenis ya, kemudian mengalami serangan jantung. Jadi ingat tuh, ini penting nih untuk diperhatikan sama teman-teman. Karena biasanya serangan jantung, ya angina atau sakit dada itu terjadinya pada keadaan saat dia lagi mengalami olahraga aktivitas berat. Ya, biasanya seperti itu. Makanya keadaan seperti ini itu bisa menjadi suatu proses diagnosis awal. Contoh misalnya, si pasien ditanya, kalau Anda itu jalan kaki jauh atau naik tangga lah. Kalau jalan kaki jauh kan mungkin ada yang terbiasa. Ini naik tangga. Di mana naik tangga ini membutuhkan tenaga yang lebih besar daripada hanya sekedar jalan lurus. Apakah ada terasa sakit dadanya? Iya. Wah, hati-hati. Ya, bisa saja ini merupakan kondisi gangguan jantung. Tapi kalau misalnya ada pasien yang bilang, saya tiba-tiba suka cut gitu ya. Kayak ada dicubit gitu katanya, di daerah dada kirinya gitu ya. Tapi lagi nggak ngapa-ngapain ya, lagi santai-santai aja, lagi biasa gitu ya. Ya itu kemungkinan besar lebih ke arah otot, ya itu lebih ke spasme ototnya. Kalau nggak percaya, silakan cek ya. EKG,
echo misalnya, atau misalnya treadmill. Jadi biasanya membedakan ini suatu kondisi jantung yang terkait dengan gejala gangguan atau penyakit jantung, terutama serangan jantung, dengan gejala serangan panik atau gejala kecemasan secara umum, itu di situ pertama ya, bahwa gejalanya tersebut biasanya dipicu oleh situasi kondisi aktivitas berat atau yang melelahkan kalau jantung. Kalau misalnya pada cemas itu biasa tidak ada aktivitas, dan gejala nyerinya sebenarnya berbeda. Ya, gejala nyerinya yang jantung itu biasa tidak bisa point satu titik, tapi seperti menyebar gitu. Sakitnya tuh tiba-tiba dan seperti menyebar, ya. Bahkan bisa sampai ke rusuk belakang atau istilah kita revert pain. Sedangkan kalau misalnya pasien gangguan cemas yang spasme otot di daerah dadanya itu satu titik, ya biasanya gitu, kayak ada aduh gitu ya. Ini yang membedakan ya, signifikannya itu memang demikian. Dan kalau kita bicara tentang kelanjutan dari teori-teori yang berkaitan dengan gangguan kecemasan dan gangguan lambung, jantung ya, ada juga kondisi gejalanya itu sesak napasnya ya, yang dimana dikaitkan dengan gejala jantung takutnya itu dari bawah, dari lambung. Jadi lambungnya itu mengalami bloating, atau orang bilang asam lambungnya naik, kemudian dia menekan ke bagian dada, bagian sini timbul rasa sesak dan rasa nyut-nyut gitu, seperti itu. Ya, makanya Anda perlu perhatikan itu juga. Namun saya selalu menyarankan untuk memeriksakan dulu, terutama kalau misalnya untuk beberapa pasien disarankan ya untuk segera melakukan aktivitas yang lebih baik ya, dengan cara misalnya cek dah EKG setidaknya, atau treadmill kalau Anda melakukan aktivitas fisik kemudian Anda ada terasa sakit dadanya, Anda lebih baik treadmill supaya kita lihat apakah ada tanda-tanda penyumbatan atau iskemik di jantung Anda. Nah, itu yang paling penting juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya sudah melakukan kemudian tidak ada problem, semuanya baik-baik saja, ya udah nggak usah takut. Jadi obatinlah cemasnya. Karena ngobatin cemasnya jauh lebih sulit kadang-kadang daripada ngobatin gejala-gejala yang terkait dengan nyeri jantungnya sendiri. Pada beberapa penelitian dikatakan bahwa orang yang mengalami kecemasan, gangguan cemas panik, seringkali bergejala lebih besar terkait dengan gejala jantung daripada orang yang sakit jantung sendiri. Ya, makanya ada yang bilang penyakit jantung ini adalah the silent killer atau pembunuh yang diam-diam, sedangkan orang yang mengalami kecemasan terlalu takut kalau dia sakit jantung. Ya, ini membedakannya yang perlu penting. Bagaimana saya menyarankan teman-teman sekalilah atau dua kali bolehlah cek. Kalau nggak percaya dengan satu dokter, dua dokter deh boleh untuk second opinion terkait dengan keluhan jantung teman-teman. Ya, kalau memang aman, berarti gejalanya juga khas seperti yang tadi saya sudah sebutkan, lebih ke dominan kecemasan atau ke gejala-gejala serangan cemas panik, maka berobatlah ke dokter jiwa segera. Nah, apa yang bisa dibantu untuk dihindari supaya jangan sampai mikirnya kemana-mana? Tentunya menjaga kesehatan ya. Jangan lupa kurangi konsumsi karbohidrat, gula yang berlebihan, ya, olahraga yang teratur, jangan merokok ya, udah jelas itu. Dan kalau yang obesitas atau kelebihan berat badan, kurangin ya menjadi lebih ideal. Karena itu akan membantu banyak hal ya, membantu mengurangi risiko hipertensi, membantu mengurangi risiko GERD ya, gangguan lambung ya. Jadi banyak banget yang bisa digunakan dalam cara mengolah tubuh kita menjadi jauh lebih baik dan bisa membantu kita jadi lebih sehat ke depannya. Nanti kita akan bicara khusus tentang tips bagaimana kita bisa mengelola kecemasan kita dan dengan gaya hidup yang baik akan jauh lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita bantu teman-teman semua ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya, mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.